Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar cara kerja Allah untuk menjawab doa. Jadi gini, ya mungkin kita di sini ada yang pernah berpikir bahwa saya atau bertanya-tanya, kenapa saya masih belum sembuh, belum disembuhkan? Mengapa Tuhan Tuhan tuh belum jawab doa-doa saya? Kenapa saya belum berhasil? Hubungan saya dengan anak, dengan istri, dengan suami, kok gak ada perbaikan? Semakin memburuk. Kenapa saya gak dapat kerjaan? Orderan. Kenapa kelihatannya apapun yang saya kerjakan gak ada yang berhasil dalam hidup saya? Ini seringkali banyak pertanyaan-pertanyaan atau kita alami. Saya pun dulu pernah mengalami hal seperti ini. Saya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, bahkan sudah belasan tahun, udah puluhan tahun, tapi hidup saya gak berubah, hidup saya tetap susah ya. Susah. Walaupun saya sudah melayani Tuhan, walaupun saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa ini semua terjadi? Kenapa Allah tidak bisa bekerja atau tidak menjawab doa-doa saya, doa-doa kita? Emang caranya gimana sih? Gitu loh. Apa sih cara kerja Allah untuk menjawab doa kita? Bagaimana cara kerjanya Tuhan itu menjawab doa kita? Saya kasih misalkan begini. Misalnya Awin nih punya rumah, di belakangnya tanahnya ada 200 meter tanah kosong. Awin berdoa, Tuhan buat ada pohon mangga di kebun saya, ada pohon jambu di pohon saya. Di kebun. Ada pohon jambu, ada pohon mangga, dan sebagainya. Tapi Ewin gak pernah nanam. Bisa gak Win? Kenapa Win? Ini gak nanam, gak ada benihnya. Kita bisa berharap gak sesuatu kepada sesuatu yang tidak kita lakukan. Bagaimana kita bisa berharap mendapatkan buah kalau kita tidak pernah nanam? Bagaimana kita mengharapkan kebun kita penuh dengan tumbuhan tapi kita gak pernah nanam, gak pernah menaruh benih, gak pernah ngerjain tanahnya. Ya, terus kemudian tanam benih, kemudian sirami, itu benihnya kita rawat. Jadi kalau kita nggak ngelakukan itu semua ya jangan berharap atau jangan bingung kalau kebunnya nggak ngasilin atau nggak menumbuhkan apapun juga. Seringkali orang tuh jadi kecewa, bingung, yang tanpa alasan. Loh nggak nanam kok malah bingung. Kenapa kok nggak bisa nuai? Kenapa nggak bisa punya kebun yang penuh dengan tanaman? Ini sebetulnya pertanyaan yang sering kali kita bertanya. Kenapa saya nggak disembuhkan? Kenapa saya nggak bisa berhasil? Kenapa apa yang saya kerjakan kok kayaknya berantakan? Padahal saya udah berdoa, saya udah memohon sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tuh tidak dengar, tidak jawab doa-doa saya. Saya mah takut tetap takut, gitu loh. Ya saya nggak berani tetap nggak berani. Karena begini,
Sekali lagi saya katakan, kebanyakan kita orang Kristen itu diajarkan bagaimana cara berdoa dengan meminta. Otak kita tuh selalu meminta. Mintalah maka kamu akan diberikan. Jadi otaknya adalah bagaimana cara kita tuh meminta, menggugah, membuat Tuhan itu menjadi tergugah atau punya balas nggak enak sama kita karena kita sudah berjasa. Karena kita sudah melayani Tuhan, kita sudah setia ke gereja. Itu, saya sudah bayar persepuluhan, saya udah melayani Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah melayani Tuhan. Saya datang ke gereja tuh setia gitu loh. Tapi kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Itu kita diajarkan bertahun-tahun puluhan tahun adalah bagaimana kita berdoa dan memohon kepada Tuhan dengan apa yang kita butuhkan. Ini masalahnya karena kita tidak diajarkan bahkan dari kecil untuk selalu tidak meminta sama Tuhan. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya ketika saya susah. Yuk kita kumpul, kita bergandengan tangan, kita minta Tuhan. Gak pernah. Nih papi lagi butuh. Kamu doainnya minta sama Tuhan supaya papi diberkati. Saya gak ngajarkan anak saya untuk menjadi seorang peminta di hadapan Tuhan. Saya mengajarkan anak-anak saya lakuin apa yang firman Tuhan katakan. Udah. Lakukan bagian kita, biar Tuhan yang lakukan bagiannya. Karena kecenderungan ketika seseorang, orang Kristen, meminta, itu mereka menjadi pemalas, pertama. Kedua, mereka tidak tahu, tidak mencari tahu, mengecek dirinya sendiri, itu salahnya di mana. Karena paling mudah, paling gampang adalah minta aja sama Tuhan. Dan kita melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Semuanya kita lakukan dengan tujuan supaya Tuhan itu tergugah. Tuhan itu punya utang sama kita. Karena kita sudah melayani, karena kita sudah melakukan bla bla segala macam. Jadi kita mempunyai iman seperti itu. Masalahnya Tuhan tidak bergerak dengan iman kita seperti itu. Ini yang saya ingin selalu tanamkan di dalam diri kita. Saya ingin selalu tanamkan bahwa segala sesuatu apa yang kita butuhkan itu semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Jadi gak perlu minta. Supaya kita nih otaknya bukan jadi seorang pengemis gitu loh. Tipe otak kita nih harus berubah. Makanya Paulus katakan berubahlah pembaruan budimu. Otak kita mesti dirubah. Cara berpikir kita harus dirubah. Ini yang paling sulit gitu loh. Tetapi bukan berarti ini nggak bisa gitu loh. Kalau kita mempunyai effort yang tinggi dan kita memang punya kemauan yang tinggi, ini bisa dirubah. Oke. Saya masuk begini. Mereka telah berdoa dan memohon kepada Allah untuk semuanya itu. Yang tadi. Sembuhan, keberhasilan, Tuhan jawab doa. Ya. Semua mereka memohon kepada Allah untuk semuanya itu. Tetapi, ini masalahnya. Ini cara kerjanya. Buka dulu Markus 4. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Inilah cara kerjanya Tuhan. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Jadi inilah hal kerajaan atau cara kerja kerajaan Allah itu.
Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Dan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Ini cara kerjaan Allah, kerajaan Allah yang harus kita ikuti. Jadi cara kerjanya kerajaan Allah dikatakan seperti, seumpama seperti orang yang naburin benih. Jadi cara kerjanya Allah untuk kita mendapatkan jawaban doa kita adalah ada benih yang kita tanam. Bagaimana kita mengharapkan kita punya pohon, punya buah mangga. Lah nanam aja kagak. Tapi ngarepin punya buah. Kita ngarepin keberhasilan. Nanam benih keberhasilan aja dalam diri kita, kepercayaan akan keberhasilan aja nggak ada. Terus ngarepin keberhasilan. Kita berdoa untuk kesembuhan. Tapi yang kita selalu lihat, yang selalu kita alami, yang kita elukan, sakit. Kita tidak melihat kesembuhan itu atau menabur atau menanam yang namanya benih firman Tuhan tentang kesembuhan. Lah kita enggak nanam benih kesembuhan dalam diri kita, tapi kita pengen dapat kesembuhan. Ini gimana ceritanya gitu loh. Kita mengharapkan sesuatu dari Allah, tetapi kita tidak pernah menanam benihnya Allah itu. Inilah kekurangan kita orang Kristen. Paling enak kita meminta sama Tuhan, tapi kita tidak peduli apapun apa yang harus kita lakukan. Kita berpikir bahwa Tuhan berikan saya keberhasilan, tetapi otak kita selalu takut. Selalu nggak berani, selalu ngeluh. Tapi kita berharap berhasil. Lah yang kita tanam tuh apa? Nggak ada yang kita tanam. Tapi kita pengennya menuai. Ini gimana ceritanya gitu loh. Seperti tadi Ewin mau mengharapkan punya buah mangga, buah jambu. Tapi dia nggak pernah nanam nanam pohonnya aja atau bijinya aja nggak pernah. Cara kerjaan Allah, firman Allah katakan gini, seperti orang yang menaburkan benih di tanah. Jadi cara kerjanya Allah adalah kita harus menabur benih, kita harus menanam benih. Tentang apa? Ya tentang yang kita sedang hadapi. Di aspek ini, hidup ini. Mengenai jiwa kita yang kekhawatiran mulu. Mengenai keluarga kita. Apa firmannya? Mengenai kesehatan kita. Sudah nggak kita tanam? Lah kalau nggak pernah dinanam, jangan harap berpikir bahwa akan sembuh. Kerjaan, ada nggak kita tanam? Kita mempercayai pekerjaan kita bahwa bisa berhasil. Yang ada apa dalam diri kita? Penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Terus berharap berhasil. Lah benihnya aja benih yang salah. Tapi ingin mendapatkan buah yang bagus. Yang gak sesuai. Inilah problemnya. Kita gak menyadari bahwa sistem cara kerjanya Allah adalah harus ada benih yang kita tanam.
harus ada benih firman yang kita tanam dalam hati kita. Kemudian itu firman selalu kita renungkan, kita rawat. Maka pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas. Kita nggak tahu cara kerjanya seperti apa itu firman dalam diri kita. Yang penting itu firman tetap kita pegang. Tetap kita pegang, hold it, grab it dengan memegang, memahami dengan memegang dengan kuat. Pegang itu. Sampai ya kita nggak tahu bagaimana. Yang penting begini. Kita tidak mengerti cara kerjanya itu tanaman yang ada di tanah. Kita nggak ngerti bagaimana. Maka di sini firman kata bahwa bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Bumi dengan sendirinya. Firman yang kita taruh dalam diri kita, yang kita rawat dengan sendirinya akan menghasilkan buah. Gimana caranya kita nggak tahu. Kalau kita nggak pernah nanam benih itu, bagaimana kita bisa melihat buah dalam hidup kita? Saya ingin kita bisa nyadari. Jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau jawab doa saya? Tuhan, kenapa engkau bedakan saya dengan dia? Dia diberkati, saya enggak. Tuhan, ini kenapa saya? Kenapa sih nggak mau jawab doa saya? Kenapa sih engkau nggak berkati saya? Kenapa sih engkau nggak bukakan jalan buat saya? Kita selalu menuntut Tuhan, kenapa-kenapanya. Tapi kita tidak melihat diri kita. Apakah saya sudah punya benih yang saya tanam? Sadar dan ngaku. Makanya di Yosua 1:8-10 itu bicara apa? Renungkanlah firman Tuhan itu. Berapa minggu saya katakan, merenungkan artinya mikirin. Kalau satu harian kita mikirin ya, takut, khawatir, dagangan laku nggak ya? Ntar ada pembeli nggak? Ntar gimana ya? Apakah dagangan gue laku? Ntar apakah bos gue begini? Ntar apakah gue dapat orderan? Jadi satu harian itu yang direnungin adalah ketakutan, kekhawatiran. Terus berharap dapat buah berhasil. Gimana ceritanya gitu loh. Mau dapat pohon mangga, tapi yang ditanam adalah pohon toge. Gimana bisa dapat pohon mangga, buah mangga gitu loh. Nah, yang seharusnya kita merenungkan, yang kita pikirin setiap hari adalah firman Allah mengatakan. Masing-masing sesuai dengan apa yang kita sedang hadapi. Misal Allah akan mencukupi segala kebutuhanku. Itu untuk mengatasi kekhawatiran. Atau kita mengatakan Allah. Ada satu ayat yang firman Tuhan. Ketika saya baca gitu ya. Allah memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ini dalam. That power, kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Tapi bagaimana kuasa itu bisa kerja? Itu tergantung. Kita ngerti, kita percaya apa enggak? Kalau kita enggak pernah nanem, jadi punya otak lah, tahu diri lah, enggak mungkin nuai. Gak bisa dapat. Yang saya ingin kita harus sadar. Saya menyadarkan diri saya. Saya harus punya benih. Gue harus merenungkan satu hari full
adalah firman. Bukan merenungkan atau mikirin kekhawatiran. Kenapa? Karena cara kerjanya Allah adalah seperti seumpama kerajaan Allah. Orang menabur benih. Inilah cara kerjanya Allah. Adalah kita harus nabur benih dulu. Kalau enggak nabur benih, jangan berharap punya buah. Ini harus kita sadari, cara kerjanya Allah adalah seperti ini. Bukan cara kerjanya Allah engkau meminta. Berpuasa dengan meminta, mendesak Allah. Percuma. Allah tidak akan bekerja dengan cara seperti itu. Karena Allah sudah kerja. Dengan menyediakan apa yang kita butuhkan semuanya. Pembeli yang akan kita dapatkan. Orderan yang kita akan dapatkan. Bos akan memberikan atau apapun lah. Semuanya sudah disediakan. Tetapi dibutuhkan daripada kita harus ada sebuah benih yang kita tanam. Makanya beberapa minggu ini saya katakan, benihnya udah ada belum? Kalau kita nggak peduli nih benihnya, nggak mikirin benihnya apa sih Tuhan? Gue harus tanam apa nih, ayatnya apa? Apa? Kalau nggak ada yang ditanam, bagaimana kita bisa dapatkan buahnya dalam hidup kita? Gak bakal bisa. Seperti dulu saya katakan, banyak orang Kristen tidak percaya bahwa cuma firman Tuhan, cuma ngerenungin ayat firman Tuhan itu bisa berhasil, bisa dapetin duit, bisa sembuh. Apakah cuma hanya firman Tuhan gue berubah? Itulah membuat banyak orang Kristen tidak mengalami kemenangan. Karena mempertanyakan apakah mungkin. Cara kerjanya Allah adalah kita harus menanam benih. Benih firman Tuhan. Suka tidak suka. Itu caranya. Kita harus punya janji Allah yang menjadi dasar untuk kita sembuh, untuk kita berhasil. Harus punya. Alasan nomor satu tidak menerima jawaban Tuhan. Karena belum mengambil firman Tuhan, terus menanamnya. Itulah kenapa mereka tidak mengalami kemenangan. Yang diminta, yang didoakan, dan diharapkan dari Tuhan. Itulah cara kerjanya Tuhan, sistemnya Tuhan atau sistem kerajaan Allah. Jadi seperti benih yang harus mengalami proses alami untuk sampai berbuah. Jadi begini, ketika kita punya benih firman Tuhan, kita taruh dalam hati kita. Seperti pohon yang kita taruh, kita pengen ini berbuah kan. Nah ketika kita pengen ini berbuah, karena kita berharap ini akan berhasil. Kita akan sirami, kita akan jagain, kita perhatikan gitu loh. Itu prosesnya. Sampai kita nggak tahu bagaimana itu bisa bertumbuhnya. Bumi itu, tanah itu gimana cara menghasilkan makanan segala macam buat itu pohon. Tetapi prinsipnya adalah kita sedang berusaha menjaga ini pohon bisa berbuah. Demikian juga benih dalam diri kita. Kita harus berusaha menjaga benih firman Tuhan dalam diri kita ini untuk bisa
bertahan, bisa menghasilkan buah. Semua ada aturan main yang Tuhan buat di dalam dunia ini. Amin. Yang ingin kasih tahu katakan bahwa inilah aturan mainnya Tuhan. Berkali-kali Tuhan katakan benih-benih. Ini kan saya bicara Markus 4. Sebelumnya kan saya sudah ngomong kan masalah Tuhan yang 4 jenis tanah gitu kan. Nah, ini 4 jenis tanah begini. Saya tuh pengertian begini. Tanah yang baru, tanah yang bagus. Misalnya nih, kita mau nanam nih. Menanam. Ada sebidang tanah. Yang kita lakukan apa ketika menanam? Kita membiarkan ilalang, kita membiarkan batu-batu, kita membiarkan kotoran atau sampah segala macam. Kita biarin atau kita buang? Kita pasti bersihin, kita buangin. Ya kan? Supaya apa? Ketika bersih buang, artinya apa? Tidak ada kotoran yang mengganggu ketika kita mau nanam. Makanya itu yang namanya padi segala macam, ya kan? Mereka harus keruk dulu, dia angkat-angkat dulu segala macam. Pokoknya dilakukan apapun yang dibutuhkan untuk itu tanahnya gembur supaya bisa menghasilkan. Tahu nggak? Dari 4 jenis ini, yang pertama di batu, di jalanan, nggak ada yang namanya tanah. Yang kedua di batu, tanahnya tipis. Terus yang ketiga itu ada tanahnya, tapi terhimpit dengan namanya tipu daya dunia, serakah, keinginan kaya, sama kekhawatiran. Yang terakhir itu bicara tanah yang bagus. Nah, tanah yang bagus artinya tanahnya bersih. Tidak ada kekhawatiran, tidak kotor-kotoran yang lain. Artinya begini, kalau kita mau nanam, buang tuh yang namanya kekhawatiran. Buang yang namanya keraguan, ketakutan, kemarahan, atau hal-hal sesuatu hal yang lain. Kepahitan. Selama itu mengotori hati kita, dia akan selalu mengganggu benih yang kita sudah tanam. Kalau pengen tanaman kita atau kita menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, itu artinya tanah itu benar-benar dalam keadaan bersih. Makanya prosesnya ini gak mudah. Tinggal kita menganggap penting atau percaya atau enggak. Kalau menganggap ini penting dan memang ini rahasianya atau ini memang caranya gua berhasil, gua sembuh, gua mengalami pemulihan, ini caranya oke, gua akan usahakan. Berusaha dengan keras supaya bisa mendapatkan bukan karena benih yang bermasalah, mendapatkan hati yang benar-benar bagus. Karena cara kerjanya adalah seperti ini. Ini bagi mereka yang mau. Tidak semua dari kamu itu memikirkan ini memang harus dilakukan. Saya kasih contoh begini. Karena semua ada aturan main Tuhan di dalam dunia ini. Enggak ikutin, terserah. Tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan, marah-marah Tuhan. Kenapa gue gak dijawab Tuhan? Kenapa gak dijawab? Enggak bakal Tuhan akan tersentuh. Kamu nangis apapun juga, nangis berdarah, puasa 50 hari, mau 100 hari. Tuhan gak peduli. Enggak peduli. Loh, Tuhan kan sebetulnya Bapa Pengasih. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan pernah melanggar aturan main hukum alam yang Tuhan sudah tetapkan di dunia cuman gara-gara kita. Saya kasih contoh. Dulu saya pernah ceritain. Ada seorang yang satu kota atau satu negara itu tahulah. Ini orang pemabuk, penzina. Jadi semua orang pasti tahu, nggak mungkin nggak.
Dia bertobat. Ini si Andrew Wommack cerita. Akhirnya karena saking bertobatnya itu dia menyalahnya. Orang tuh pada tahu. Kok muka dia berubah? Kok cara pakaian dia berubah? Ini orang kok bisa berubah total? Itu gimana caranya dia bisa berubah? Karena kita tahu itu pendosa terbesar dalam sejarah gitu istilahnya. Ini bisa bertobat itu gimana caranya? Akibat orang ini. Sampai lakukan pendalaman Alkitab. Si Andrew yang lakuin. Yang khotbahin. Gara-gara pengen tahu. Bagaimana ini orang bisa bertobat, bisa berubah. Dan orang ini memberitakan Injil. Dia ngomong kepada orang ini, gue begini-begini. Karena kan mereka pada tahu. Jadi dia pelayanan kemana-mana. Tapi dia seorang petani. Jadi dia berkhotbah di mana-mana sampai dia lupa bahwa dia harus menanam gandum. Nah, dia mulai berpikir gue mesti tanam. Tapi 1 bulan yang lain udah pada kuning, ya udah pada kuning, tinggal sebulan lagi mau nuai, mau diambil. Jadi udah pada tinggi-tinggi, udah pada kuning, tinggal sebulan lagi pengen dituai. Tapi orang ini malah dia pinjam duit, ya 500 juta dolar, karena tanahnya gede banget. Dia mulai nanam. Karena tanah gede kan nggak mungkin 1 hari, itu bisa berminggu-minggu. Dia tanam semua. Hasil akhirnya apa? Berhasil nggak? Nggak berhasil. Waktunya salah. Dia kecewa. Dia kecewa banget. Dia datang ke Andrew Wommack. Dia ini ngomong, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Kenapa Tuhan tidak melakukan mukjizat? Tuhan bisa kan melakukan mukjizat? Saya ini sudah melayani Tuhan, saya tuh menggebu-gebu. Jadi saya tahu bahwa kuasa Tuhan, Roh Kudus itu kuat, powerful. Jadi aku melakukan dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat. Saya tanam itu tanaman cepat. Tumbuhnya, gue bisa tuai. Tapi kenyataannya, kenapa Tuhan tidak jawab doa saya? Ya Andrew ngomong katakan begini. Kau tahu yang namanya menanam itu mesti di bulan ini. Kau tahu kan itu ada prosesnya. Saya tuh udah tahu semua. Saya kan petani. Saya tuh tahu. Saya udah bertahun-tahun saya lakuin itu. Tapi ini kan saya lagi menggebu-gebu. Saya mempercayai untuk Tuhan bekerja. Bahwa maka segala berjalan. Jadi saya berharap tidak seperti ya natural. Tapi dengan mukjizat. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah mau melanggar hukum alam gara-gara 1 orang ini. Yang sedang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Di mana hukum alamnya harus ada proses. Bahwa namanya pembentukan dari benih untuk sampai menjadi pohon besar. Itu tetap mengalami namanya tunas, bertumbuh bla bla segala macam gitu loh. Itu butuh proses. Jadi kalau kita pernah nonton film dongeng ya. Itu benih ajaib. Ditaruh langsung. Hitungan detik. Jadi gede. Pernah nonton gak? Saya pernah nonton film apa tuh dulu tuh ya. Ya, itu film, itu kan di film. Kalau bisa kayak seperti itu, waduh, hebat banget di dunia ini tinggal naruh ceplok langsung aja gitu. Tapi itu tidak terjadi.
Saya kasih tahu begini. Segala sesuatu dalam dunia ini selalu ada aturan main. Nggak ngikutin aturan main atau hukum yang Allah sudah tetapkan dalam dunia ini, kita tidak akan pernah bisa berhasil. Saya kasih contoh gini. Kita anggap nih dagang makanan. Anggap kue. Tuhan, saya berdoa untuk kue saya. Ini aku tumpangin tangan supaya laku, laris, 100%. Laku semua Tuhan. Aku percaya Engkau sudah menyediakannya. Saya percaya Tuhan. Tapi makanannya pahit. Nggak enak. Laku nggak? Kita berpuasa lu 3 hari full, non-stop. Seperti Esther. Bisa nggak? Tuhan kan bisa melakukan mukjizat. Bisa nggak? Inilah kita orang Kristen. Seringkali berdoa atau punya iman buta. Tidak peduli dengan cara kerja atau hukum yang ada di dalam dunia ini. Yang harus kita, yang Tuhan sudah tetapin. Yang mau gak mau kita harus ikutin. Kalau memang kita pengen jualannya laku. Berarti makanan kuenya mesti enak. Kalau pengen kita jualannya banyak. Berarti outletnya mungkin banyak. Tapi kalau kita cuma satu outlet. Kita berharap bisa mendapatkan 1000. Misal 1000 kue. Tetapi maksimal di tempat itu cuma hanya 100. Tapi kita berdoa Tuhan supaya dapat 1000. Enggak bakal bisa. Enggak bakal bisa. Semua ada aturan main yang harus kita ikutin. Yang saya maksud gini. Inilah cara kerja Tuhan yang harus kita tahu. Kita tidak bisa punya iman buta yang asal nembak, yang asal minta sama Tuhan. Tapi tidak peduli apa yang harus kita lakukan. Jadi prinsipnya begini. Cara kerjanya Tuhan. Untuk kita dapat buah nih. Buah kesembuhan, buah keberhasilan. Ya, buah yang namanya ketenangan dalam keluarga. Semuanya 5 aspek ini. Kalau kita pengen dapat buah itu. Sekarang punya otak ya. Nanam dulu. Amin. Nanam dulu. Ini kita udah akhir tahun nih. Dan katakan dalam diri kita. Benih ini gue akan pelihara. Karena cara kerja Tuhan adalah seperti itu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bertindak hati-hatilah terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Maka engkau akan beruntung dan berhasil. Bukan cuma masalah duit. Masalah apapun dalam hidup kita. Tuhan sudah tetapkan. Renungkan. Tiap hari yang bukan kita pikiran dah. Kehinaan. Dihina orang. Gue jadi malu. Khawatir. Takut. Gue dianggap gak dianggap. Bukan itu yang dipikirin di otak kita. Yang harus dipikirin di otak kita yang selalu dalam sehari. Gue bisa. Allah menetapkan gue ada seorang conqueror. Allah menetapkan gue seorang pemenang. Gue bisa, gue mampu. Karena Allah mandang gue sebagai orang mampu. Gue mampu, gue bisa. Walaupun sekarang gue gak bisa, belum lihat faktanya. Gue tetap bisa. Itu yang kita renungkan di dalam sehari kita. Amin. Bahkan lagi kita naik motor, kita di dalam toko, kita di dalam kerjaan. Di dalam segala hal yang kita lakukan, otak kita bukan mengeluh. Tuhan kok sepi.
sepi. Tuhan kok masih sakit. Tuhan ini masih ngomel. Tapi otak kita, Tuhan aku percaya. Tidak ada yang mustahil. Kau sanggup bukakan pintu. Kau sanggup mengirimkan pembeli. Kau sanggup bla bla segala macam kita lakukan. Yang bisa kita omongkan. Itu yang kita renungin. Amin. Kalau kita ingin mendapatkan buah dalam hidup kita, caranya ini. Ini yang harus kita usahakan. Dan kalau perlu, tempel di pintu tempat tidurmu atau di mana. Tempel. Ayat-ayat firman Tuhan atau gambar diri kita. Tempel di situ. Sehingga waktu kita melihat kita langsung ngomongin. Firman Allah mengatakan seperti ini. Jadi waktu kita di toko, waktu kita lagi masak, waktu kita lagi apa, tulisan itu selalu kita lihat, selalu kita, ini firman ngomong, ini ngomong seperti ini. Itu yang kita paksain diri kita untuk ngerenungin itu. Kita paksain mata kita ngelihat tulisan itu, ngelihat gambar yang kita buat, gua seperti itu. Karena dengan cara seperti itu, kalau mau usahain. Karena kita manusia. Gini, saya kasih satu dikata. Petrus itu ketika Tuhan kan lagi berjalan di atas air. Nah ketika berjalan di atas air si Petrus, ya orangnya tipenya adalah meluap-luap. Kalau memang kau Tuhan buat aku bisa jalan kepadamu. Tuhan katakan mari datang sini. Si Petrus mulai melangkah. Ketika dia melangkah, dia jalan. Nah ketika dia jalan, gue bisa jalan. Tapi ketika dia jalan, dia firman katakan, dia merasakan, dia melihat angin ributnya. Ketika dia rasakan, dia ngelihat buah angin ombaknya begitu besar, duar angin kunjung. Saya bertanya dah. Yang namanya angin kalau lagi topan kayak gitu kelihatan gak sih? Atau lagi gak kelihatan baju diam aja. Kayak begini saya diam aja. Atau bajunya begini-gini geblek. Ya. Apalagi dia ngeliat Tuhan Yesus kan di situ Tuhan Yesus kalau orang Israel kan semua pakai jubah gitu kan. Pasti dia ngeliat tuh jubahnya Tuhan Yesus kayak geblek gitu. Istilahnya bajunya itu pasti ada terbang-terbangan. Nah ketika firman katakan gitu, ketika dia melihat, dia merasakan, di situ dia mulai tenggelam. Itulah cirinya. Kalau kita ngeliat situasi, kita mikirin nih, gue belum punya duit, gue belum ada kerjaan, gue belum ada orderan, gue belum dapat pembeli, belum ada barang kejual, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Ini gimana Tuhan? Disitulah kita akan tenggelam. Itulah mengapa banyak orang Kristen tidak dijawab doanya. Bukan Tuhan tidak mau jawab. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat si Petrus tenggelam, dia ngangkat. Dan Tuhan katakan, little faith. Terus katakan, kenapa engkau ragu? Kenapa engkau bimbang? Terus saya tanya gini, Tuhan kenapa dikatakan bimbang? Bimbang kenapa? Bimbang dengan apa? Bimbang dengan Tuhan. Yang namanya bimbang kan berarti ada sesuatu yang tidak dipercayai. Jadi saat itu Petrus dia melihat situasi kondisi yang ada. Dia tidak melihat Tuhan bahwa Tuhan tetap ada di dia. Dia seharusnya melangkah aja. Dia gak mungkin tenggelam.
Tetapi karena dia melihat situasi kondisi yang ada, dia menjadi takut. Dia ragu. Sampai saat itu dia mandang Tuhan terus. Dia jalan. Pokoknya dia ngeliat Tuhan Yesus. Dia ngeliat, pokoknya gue bisa jalan nih, angin ribut gak peduli. Pokoknya gue tahu Tuhan suruh jalan, gue jalan. Berhasil. Tapi kalau kita di dalam keadaan sekarang ini, belum ada pembeli, belum ada pemasukan, belum ini, belum itu, belum ini. Terus, Tuhan ini gimana? Saya butuh, bukain dong. Jadinya kita minta sama Tuhan. Nangkap gak? Akhirnya kita jadi minta sama Tuhan. Bukannya kita, Tuhan aku percaya. Aku tetap memandang kepada Engkau. Anak Engkau berfirman bahwa Engkau mencukupi. Engkau adalah Allah yang selalu baik dan akan memberikan apa yang aku butuhkan. Aku percaya Engkau sudah menyediakannya. Gimana caranya saya gak peduli. Sekarang memang belum ada. Pokoknya saya percaya. Saya percaya Engkau sudah sediakan, titik. Itu yang keluar dari mulut kita. Amin. Bukan mulut keluhan, bukan mulut mengemis. Ini harus kita ubah bahasanya. Jadi yang ada dalam diri kita adalah fight untuk tetap percaya. Apapun yang terjadi. Kalau kita tetap memandang kepada Tuhan, masalah, nah, yang terjadi yang kita alami nggak akan pernah bisa membuat kita tenggelam. Nah, ini begini. Petrus merasakan atau melihat angin yang keras, itulah penyebab dia tenggelam. Melihat keadaan, fokus ke masalah, akan membuat kita akan semakin tenggelam. Camkan itu. Jadi jangan kita fokus ke sana. Nah, ini saya cerita. Ada seorang, ini bekas Playboy, majalah Playboy. Seorang laki-laki. Dia bertobat. Kemudian dia punya bapak pemabuk. Bapaknya itu pas dia ke rumahnya jatuh, dia angkat itu bapaknya. Bapaknya badannya gede, dikasih fotonya, badannya gede, gemuk. Ketika dia angkat, ping di belakang ininya geser. Bergeser tulang belakangnya. Sehingga dia menjadi sakit dan kesakitan. Ya kalau kita nih paling gampangnya, apa sih namanya? Syarat kejepit. Kalau sono ngomong gak ngerti lah. Akhirnya dia mendengar kebenaran. Masalah God wants we heal. God wants we. Tuhan tuh ingin kita baik, sembuh. Dia pegang tuh firman. Nah, ketika dia wawancarai, dia katakan begini. Kan dia ngerasain tuh sakit ya. Sakit dia bilang, sakit. Nggak bisa bangun, dia mesti di kursi, mesti tempat tidur segala macam dia. Dia ngomong gini, the pain wasn't the truth. The pain was the distraction of the truth. Maksudnya begini, sakit itu, rasa sakit itu bukan kebenaran. Loh, kan sakit, gue ngerasain mana itu nggak kebenaran. Pain wasn't the truth. Sakit itu bukan kebenaran. Sakit itu distraction, artinya mengalihkan. Mengalihkan atau mengganggu kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran yang katakan, firman Allah katakan, you were healed. Kamu sudah sembuh. That's the truth. Nangkap gak? Kebenarannya itu adalah saya sudah sembuh.
The pain was trying to lead you back down. That parts you. Maksudnya gini. Sakit itu ya mencoba menuntun engkau untuk jatuh. Atau ngerasain itu sakit terus menerus. Jadi ingat, saya ngomong lagi nih. Rasa sakit itu bukan yang benar. Kekurangan kita, kekurangan kita, ketidakberhasilan kita. Kita belum dapat A, belum dapat B, belum dapat C. Kita masih gagal segala macam. Itu bukan kebenaran. Kebenaran yang mengatakan Kristus sudah menyembuhkanku. Kristus, you were healed. Kau telah sembuh. Itu kebenaran. Kau adalah kepala, itu kebenaran. Engkau akan berhasil, itu kebenaran. Tapi aku dalam ini, itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kok pada diam? Gak ada yang mengatakan amin? Mana yang kau anggap sebagai kebenaran? Situasi kita, keadaan kita, atau firman? What is the truth? Kalau kita menganggap firman ini yang benar, taruhlah itu sebagai benih dalam dirimu. Pelihara itu. Jangan sampai sakit, hal-hal yang lain itu mengganggu kebenaran itu. Pegang itu. Pegang itu. Plus kalian buang sampah-sampahnya. Ketakutan, kekhawatiran, tukang ngeluh, atau segala macam. Buang sampah-sampahnya itu. Kalau kita pengen dapat 30, 60 kali lipat, 100 kali lipat buahnya. Amin. Ini cara kerjanya Tuhan. Jadi percuma kalau kita minta sama Tuhan. Tuhan bukain jalan, Tuhan bukain jalan. Tapi kita nggak pernah punya benih. Kita nggak punya keyakinan. Yang dulu saya katakan, saya punya keyakinan untuk menghancur kuasa gelap begitu bulat. Saya harus punya kebulatan keyakinan ini di tempat yang lain. Akibat saya punya keyakinan, apapun yang saya lakukan pasti berhasil. Kalau kita nggak punya keyakinan, nggak bakal bisa. Passwordnya adalah percaya. Nggak ada kepercayaan yang nggak ada buah. Jadi tolong kita harus ngerti gitu loh. Jangan jadi seorang pengemis yang selalu merengek sama Tuhan atau ngomel sama Tuhan. Mengharapkan buah tapi nggak pernah nanam. Ngaco. Amin. Mau jadi manajer tapi gak punya pengetahuan manajer. Itu mimpi besar yang di siang bolong sambil ngompol. Ada aturan mainnya yang harus kita lakukan. Kita gak bisa menjadi orang Kristen yang imannya buta. Jadi seperti awal saya katakan lagi. Kenapa orang Kristen ya Tuhan, kenapa engkau tidak jawab doa saya? Kenapa engkau tidak sembuhkan saya? Kenapa engkau enggak pulihkan saya? Kenapa engkau ini? Saya sudah berdoa berjam-jam, saya sudah berdoa. Saya sudah melayani engkau berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa saya masih hidup saya seperti ini? Saya sudah melakukan ini, melakukan ini. Tuhan kenapa kau tidak jawab? Ya ini jawabannya. Enggak punya benih. Amin. Sekalipun punya benih di tengah jalan dimatiin.
nggak bertahan. Itu loh yang ada di semak duri. Itu loh yang ada karena di budaya kekayaan lebih dari dunia. Itu loh sampah-sampahnya. Terhimpit nggak berbuah. Makanya dibutuhkan kita kalau pengen serius. Pengen dapat buah dalam hidup ini. Renungin firman. Renungin firman. Jadi cintailah firman Tuhan. Hafalin, ingetin, omongin. Taruh di tempat tidur, pokoknya taruh di mana aja. Atau kamu tulis suatu di WA kamu lah, atau di ini. Tulisin kata-katanya itu apa. Dan supaya ketika kamu buka langsung ada tulisan itu dan kamu ingetin. Oke, firmannya ngomong begini. Gua adalah conqueror, gua adalah pemenang. Firmannya mengatakan ini seperti ini. Ya gua pasti bisa. Kenapa? Karena firmannya ngomong seperti itu. The truth is firman. Yang benar firman. Amin. Yang dunia nyata bohong. Dunia nyata gue bisa rubah. Yang benar adalah firman. Ini laki-laki. Dia pegang ini. Dari yang sakit gak bisa bangun. Itu di videonya. Naik sepeda, naik gunung, belayar. Wah segala macam dia lakuin. Padahal secara fisik dia mengalami yang namanya gak bisa bangun. Tapi dia berpegang, the pain wasn't the truth. Sakit ini, rasa sakit ini bukan kebenaran. Rasa sakit ini mengalihkan perhatianku, mengganggu aku akan kebenaran. Mana yang benar? Benarnya adalah aku telah sembuh. Itu yang tidak mudah untuk bertahan megang firman Tuhan. Kenapa? Lawang kita ngerasain sakitnya. Gue lagi sakit nih. Itu fakta. Tapi firman katakan itu fakta, tapi bukan benar. Yang kebenaran ada, saya sembuh. Dan itu harus diulang. Itu maksudnya direnungin. Sampai, saya pernah ini kan yang healing journey yang di Andrew Wommack. Ada satu orang pun juga gitu. Kesembuhan itu tidak terjadi dalam waktu hari itu, enggak sehari 2 hari. Dia cuma pegang ini. Sampai saya lupa berapa lama, berapa minggunya atau berapa bulannya. Sampai satu hari dia keluar. Kemudian dia memandang langit atau memandang apa gitu ya. Tuhan ngomong dalam hatinya. Do you realize it? Kau sadar gak? Your pain is gone. Sakit itu dia hilang. Dia cek. Yes Lord. Is gone. Sembuh. Karena dia tidak memperhatikan itu. Kalau dia bisa. Firman yang sama. Kita seharusnya juga bisa. Amin. Bisa. Saya pun sedang berusaha untuk itu. Begini. Lebih baik mencegah daripada ngobatin. Lebih baik hidup kita firman. Supaya jangan waktu kena masalah. Kita kelepek-kelepek. Gak punya firman, gak punya persiapan. Akhirnya kita gak bisa lawan. Kita mesti mempush diri kita. Lebih baik mulai sekarang. Belajarlah firman. Cintailah firman Tuhan. Pegang semua firman yang ada. Tanam benih itu. Supaya nanti kalau ada masalah. Keluar kau setan. Maka si Andrew Wommack katakan. Selama 50 tahun. I never sick. Never depressed. Banyak orang gak mungkin. Masa gak punya stres? Masa gak punya sakit? Gak mungkin. Tapi dia katakan, I tell you yang sebenarnya. Karena saya pegang firman Tuhan. Possible. Mungkin.
Karena fight-nya sangat-sangat kuat. Tinggal kita yang memutuskan. Ada benih, dapat buah. Nggak ada benih, nggak ada buah. Dan jangan ngarepin buah ya. Buah tetangga orang lagi dicolong. Amin? Ngerti ya? Punya otak kan? Punya kewarasan kan? Jadi jangan minta buah kalau nggak pernah nanam. Oke? Nggak, dia sih ngomong ke dalam diri saya sendiri. Saya sedang berusaha. Saya ingin menanam sebuah pondasi yang begitu sangat kuat. Saya harus punya kekuatannya. Yang harus dalam supaya saya benar-benar kuat sekali. Sehingga saya tidak akan pernah terombang-ambing. Karena ini cara kerjanya. Makanya ajarin anak. Bukan bagaimana cara berdoa untuk meminta. Tapi bagaimana mereka hidup di dalam firman Tuhan. Kasih pengertian-pengertian supaya mereka berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Titik, udah. Gak perlu macam-macam. Mereka harus tahu pengertiannya kayak apa. Amin. Oke, yuk musik.